Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Sabran MPD sebagai dosen mengaku mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Nuri Kemas sebagai pemateri pertama. Saya Ahmad Syauqi sebagai pemateri kedua. Saya Dila Ananta sebagai pemateri ketiga. Kami dari program studi pendidikan agama Islam semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 2022. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Metode Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode. Kata metode dalam bahasa Indonesia diadopsi dari kata metodos dalam bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata hodos yang berarti jalan, perjalanan, cara, atau arah. Jadi metode itu adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Dan di sini ada dua definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Hasan Manggulung. Ia mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah jalan yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua itu menurut Atia Al-Abrasi mengatakan bahwa metode adalah jalan yang digunakan pendidik untuk memberikan pengertian kepada peserta didik tentang segala materi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi berdasarkan beberapa definisi tersebut, penjelasan metode dapat disimpulkan bahwa seperangkat jalan atau cara atau teknik yang dimiliki oleh pendidik dalam upaya menyampaikan dan memberikan pengajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada 3 aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang hendak direalisasikan melalui metode pendidikan. Yang pertama itu membentuk hamba Allah yang hanya mengabdi kepadanya semata. Yang kedua, edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan disiplin sesuai apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan yang kedua di sini ada pengertian pendidikan Islam. Jadi dasar hukum pendidikan Islam itu mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Di sini banyak ahli membahas pengertian pendidikan, namun maksud dan makna satu dan lainnya mempunyai kesamaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, De Marimba merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama. Dan yang kedua itu menurut Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas, yaitu pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, bisa dari aspek lingkungan, jasmani, akal, dan hatinya. Dan yang ketiga itu Syaiful Bahri Jamarah memberi pengertian juga bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Jadi dari pengertian-pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, jadi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengertian secara sempit yang mengkhususkan pendidikan hanya untuk anak dan dilakukan oleh institusi dalam rangka mengantarkan anak kepada masa kedewasaan. Dan yang kedua, pengertian secara luas yang mana pendidikan berlaku untuk semua orang, dapat dilakukan oleh semua orang, bahkan lingkungan, tetapi dari perbedaan tersebut tetap tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi. Dengan demikian, pengertian tersebut dapat diverbalisasikan dalam sebuah pengertian yang komprehensif bahwa pendidikan adalah seluruh
aktivitas atau upaya secara sadar dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dengan nilai ilahiyah dan insaniyah secara luas menerus. Jadi pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu metode pendidikan Islam. Dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan metode, seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidikan itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan. Sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan secara umum, yaitu dasar agama, dasar biologis, dasar psikologis, dan dasar-dasar sosiologis. Adapun prinsip yang pertama, yaitu prinsip ini dapat dirujuk di dalam ayat Al-Quran dan hadis antara lain. Dalam Quran surah Al-Baqarah yang dijelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lalu dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa permudahlah mereka dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka menjauhi kamu. Yang kedua, atau prinsip yang kedua, memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut sebagaimana firman Allah. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang prinsip selanjutnya yaitu prinsip kebermaknaan bagi peserta didik. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut, artinya berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal pikiran mereka. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip prasyarat. Untuk menarik peserta didik dibutuhkan mukaddimah dalam langkah-langkah mengajar. Prinsip selanjutnya ialah memberikan model perilaku yang baik. Peserta didik akan berperilaku yang baik jika ada keteladanan yang dipraktikkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Prinsip selanjutnya ialah prinsip praktek pengamalan secara aktif. Firman Allah yang menunjukkan pentingnya mengamalkan pelajaran yang telah dipahami dan dihayati antara lain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Prinsip selanjutnya ialah prinsip kasih sayang dan memberikan bimbingan serta penyuluhan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mungkin ini saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ila Ananda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 macam metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Di dalam metode ini, ada keunggulan dan ada kelemahan dalam setiap metodenya. Metode yang pertama ada metode ceramah.
Metode ceramah merupakan penyampaian pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik. Di sini ada ciri-ciri yang menonjol dalam metode ceramah. Dalam pelaksanaan pengajaran di kelas, peranan guru sangat tampak dominan. Adapun murid hanya mendengarkan dengan cermat dan mencatat isi ceramah yang disampaikan guru di depan kelas. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Hal ini menimbulkan perhatian dan perubahan perilaku anak dalam belajar. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa memberi kesempatan untuk bertanya dan guru yang menjawab pertanyaan. Bila mana metode tanya jawab ini dilakukan secara tepat akan meningkatkan perhatian siswa untuk belajar secara aktif. Selanjutnya yang keempat ada metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi merupakan teknik mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan atau mempraktekkan di depan kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya dalam hal demonstrasi ini tentang bagaimana cara memandikan mayat dengan menggunakan boneka atau hal lainnya. Metode eksperimen ialah cara pengajaran di mana guru dan murid bersama-sama melakukan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Selanjutnya ada metode pemberian tugas atau resitasi. Metode resitasi merupakan metode pemberian tugas atau pekerjaan rumah karena siswa diberi tugas-tugas khusus di luar jam pembelajaran. Sebenarnya, penekanan metode ini terletak pada jam pelajaran berlangsung di mana siswa disuruh untuk mencari informasi atau fakta-fakta berupa data yang dapat ditemukan di lab atau tempat-tempat lainnya seperti perpustakaan, pusat sumber belajar, dan sebagainya. Yang terakhir ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dilakukan atas dasar pandangan bahwa anak didik merupakan satu kesatuan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dan minatnya untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu dengan sistem gotong royong. Di sini ada keunggulan dari metode kerja kelompok, yaitu anak yang pandai dalam kelompok tersebut dapat membantu anak yang kurang pandai. Maksud dari itu, dia saling membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Demikianlah kelebihan dan kekurangan metode-metode mengajar dalam pendidikan Islam. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, di antara metode-metode yang dapat diterapkan dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam yaitu metode hiwar atau percakapan Qur'ani dan Nabawi, metode kisah Qur'ani dan Nabawi, metode amsal atau perumpamaan, metode teladanan, metode pembiasaan, metode ibrah dan mau'izah, dan metode targhib wa tarhib. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenal pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut dengan metode mengajar. Seiring dengan hal tersebut, seorang pendidik berhadapan langsung dengan siswa, maka guru dituntut untuk cermat dan dalam memilih dan menentukan metode apa yang akan digunakannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.